Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Larasakti dari Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi, Cabang Ambarawa. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang keempat. Untuk pertanyaan yang pertama, berikan pendapat Anda tentang konsep perencanaan dalam konteks manajemen secara umum. Konsep perencanaan di dalam manajemen dapat menetapkan tujuan dalam suatu pekerjaan, lalu merumuskan keadaan saat ini dalam segi keuangan, data statistik, lalu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pertanyaan yang kedua, mengapa perencanaan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup individu maupun manajemen organisasi? Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambar operasi lebih jelas, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Pertanyaan yang ketiga, berikan penjelasan Anda hubungan antara fungsi perencanaan dengan fungsi manajemen yang lainnya. Dalam interaksinya, perencanaan saling berhubungan dan saling ketergantungan dengan kegiatan fungsi manajerial lainnya. Lalu hubungan fungsi perencanaan dengan fungsi pengorganisasian menunjukkan cara dan pemikiran bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai efektivitas yang tinggi. Lalu dengan fungsi pengarahan atau directing, fungsi perencanaan akan membantu menentukan kombinasi dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengerahkan dan memotivasi karyawan. Lalu fungsi pengawasan dengan fungsi perencanaan jelas akan berinteraksi dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, mengingat peran atau fungsi pengawasan akan menjadi efektif ketika segala sesuatunya telah dibuatkan perencanaan yang baik. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategic plans dan operational plans? Berikan penjelasan Anda dengan contohnya. Strategic plan adalah hal yang menentukan bagaimana sebuah organisasi akan melalui tahun-tahun ke depan, bagaimana mencapai tujuannya, dan bagaimana mengetahui cara mencapai tujuan. Contohnya kita ambil dari PT Danone Aqua. Visi dari perusahaan tersebut ialah Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih selama dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikannya tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral dan misinya ialah Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, di antaranya program AKSI atau Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia dan AUAI, Aqua untuk Anak Indonesia. Operational plans adalah penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Rencana-rencana operasional dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Rencana tetap merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Contoh operational plans, meningkat penjualan makanan siap saji sebesar 20% setiap outlet. Peningkatan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet akan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang membeli kepada perusahaan tersebut meningkat dan dengan demikian akan mendukung pencapaian tujuan taksis, yaitu memperluas pangsa pasar menjadi 30%. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.